Om Swastiastu. Saya Aji Indra Saputra dengan NIM 2019 0130028 Prodi Teknik Sipil Universitas Ngurah Rai. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi utama perusahaan jasa konstruksi. Kerangka penyusun laporan keuangan standar perusahaan jasa konstruksi bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Dimulai dari sistem akuntansi penjualan jasa, sistem akuntansi pembelian, sistem akuntansi aktiva tetap, sistem akuntansi kas, sistem akuntansi pengajian dan pengupahan, sistem akuntansi aktiva lainnya, dan sistem akuntansi biaya. Dari ketujuh tersebut menghasilkan output bukti transaksi. Dari bukti transaksi tersebut direkap menggunakan jurnal dan kemudian buku besar. Yang terakhir adalah neraca saldo. Dari neraca saldo tersebut dibagi menjadi 5, yaitu neraca, laba, perubahan ekuitas, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dari neraca tersebut akan timbul budget. Budget merupakan satuan proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang, yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut. Manfaat penyusunan budget adalah adanya perencanaan terpadu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan, kemudian sebagai alat koordinasi pekerja, sebagai alat pengawas kerja, dan sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Laporan keuangan jasa konstruksi yang telah dibuat dapat digunakan sebagai dasar pembuatan budget pada tahun berikutnya. Sistem akuntansi penjualan adalah perusahaan jasa konstruksi kemudian menjual jasa. Jasa tersebut ialah jasa konstruksi gedung, jasa konstruksi bangunan sipil, jasa bongkaran bangunan, dan lain-lain. Dari perusahaan jasa konstruksi dipecah menjadi 2, yaitu pekerjaan diperoleh melalui sistem pengadaan atau tender, dan kemudian kegiatan penjualan terdiri dari penjualan jasa secara persen kontrak selesai. Sistem akuntansi penjualan adalah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan adalah sebagai berikut. Di antara jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan jasa baik secara persen kontrak selesai. Kartu piutang merupakan buku pembantu yang berisi rincian tahap pembayaran dan waktu pembayaran yang telah dilakukan oleh pembeli jasa konstruksi. Kemudian jurnal penerimaan kas untuk mencatat penerimaan kas yang terjadi dalam perusahaan. Jurnal umum untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan atas proyek yang telah dilakukan. Sistem akuntansi pembelian digunakan dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan untuk melancarkan operasional perusahaan yang berupa alat atau material. Sistem akuntansi untuk mencatat terjadinya pembelian terdiri dari prosedur permintaan pembelian, prosedur penerimaan barang, prosedur pencatatan utang. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah sebagai berikut.
jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, kartu utang. Sistem akuntansi aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan, bukan untuk dijual kembali. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi aktiva tetap dan depresiasi aktiva tetap adalah kartu aktiva tetap, merupakan buku pembantu aktiva tetap yang digunakan untuk mencatat secara rinci segala data yang bersangkutan dengan aktiva tetap perusahaan. Jurnal umum untuk mencatat depresiasi aktiva tetap. Jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pembelian aktiva tetap yang digunakan dalam perusahaan jasa konstruksi. Kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga sering digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas meliputi uang tunai dan instrumen atau alat-alat pembayaran yang diterima oleh umum, baik yang ada di dalam perusahaan maupun yang disimpan di bank. Kas terdiri dari uang kertas, uang logam, cek, giro atau billet, travelers, cek, dan lain-lain. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi kas adalah jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Sistem penggajian meliputi 3, yaitu sistem gaji tetap dan variasi, sistem upah variabel. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan adalah jurnal umum, jurnal pengeluaran kas. Sistem akuntansi aktiva lainnya untuk menampung pos-pos aktiva tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi sebelumnya. Contoh, konstruksi dalam proses KDP yang akan dicatat ke dalam jurnal umum. Sistem akuntansi biaya meliputi beberapa prosedur yang dimulai dari pencatatan bahan-bahan yang dibeli sampai pada distribusi persen proyek selesai. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya adalah jurnal pembelian, jurnal umum, jurnal pengeluaran kas. Penyusun dan penyajian laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Tujuan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan sebagai dasar pembuatan keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Jenis-jenis laporan keuangan utama yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu perusahaan pada saat tertentu. Posisi keuangan meliputi keadaan aktiva, kewajiban, ekuitas.
Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Aktiva lancar disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Pos yang segera dapat dicairkan menjadi uang tunai disajikan diurutkan paling atas. Investasi perusahaan pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasi harus disajikan secara terpisah. Klasifikasi dan penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Aktiva tetap yang dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud. Pos-pos aktiva tetap disajikan dalam neraca menurut kekekalannya. Aktiva tetap yang di umurnya paling panjang disajikan paling atas. Aktiva tetap yang umurnya paling pendek disajikan di bawahnya. Aktiva lain-lain digunakan untuk menampung pos-pos aktiva tidak lancar yang tidak dapat dikelompokkan dalam klasifikasi di atas. Klasifikasi dalam penyajian pos-pos dalam neraca dilakukan sebagai berikut. Kewajiban lancar. Pos-pos kewajiban lancar disajikan sesuai dengan urutan likuiditasnya. Utang lancar yang segera dibayar disajikan dalam urutan atas. Kemudian kewajiban jangka panjang. Penyajiannya harus mengungkapkan ikatan-ikatan yang ada dalam kontrak utang jangka panjang yang bersangkutan seperti tingkat suku bunga, tanggal jatuh tempo, aktiva yang dijadikan jaminan, dan sebagainya. Ekuitas pemilik merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu hak residual dan atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban jenis modal yang paling kekal disajikan paling atas dan yang kurang kekal disajikan di bawahnya. Penyusunan neraca dimulai dari kontrol dan staffel. Kontrol merupakan harta pada sisi kiri dan utang yang modal ada sisi kanan. Kemudian staffel, harta di bagian atas neraca dan utang dengan modal di bagian bawahnya. Ini merupakan contoh neraca. Model laba rugi dibagi menjadi dua, yaitu multiple step atau langkah bertahap dan single step atau langkah tunggal. Meliputi langkah bertahap yaitu penjualan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban usaha, laba usaha, pendapatan dan beban lainnya, laba sebelum pos luar biasa, pos-pos luar biasa, pengaruh kumulatif, kemudian laba sebelum pajak penghasilan, dan laba bersih. Ini merupakan model laba rugi. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Setiap pos, pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya berdasarkan
PSAK terkait diakui langsung dalam ekuitas. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK yang terkait. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Kemudian saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Yang kemudian rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal, saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahannya. Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Ini merupakan contohnya. Laporan arus kas. Laporan arus kas ialah laporan keuangan yang menyajikan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Tujuan adalah untuk menyediakan informasi sumber dana, penggunaan kas dan setara kas selama periode akuntansi, serta rekonsiliasi kas awal periode dengan kas akhir periode ditambah saldo setara kas. Bentuk laporan arus kas ialah arus kas dari aktivasi operasi, arus kas dari aktivasi investasi, arus kas dari aktivasi pendanaan. Kategori laporan arus kas ialah arus kas dari aktivasi operasi, ialah aktivasi penghasilan utama pendapatan perusahaan dan aktivasi lain yang bukan merupakan aktivasi investasi dan aktivasi pendanaan. Arus kasnya berasal dari aktivasi produksi normal perusahaan dan penjualan barang dan jasa. Kemudian arus kas dari aktivasi investasi ialah pengelolaan dan pelepasan aktiva jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Arus kasnya berasal dari aktivasi pembelian atau penjualan aktiva tetap, bangunan, peralatan, piutang, dan investasi. Arus kas dari aktivasi pendanaan ialah aktivasi yang menyebabkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman perusahaan. Ini merupakan laporan arus kas. Grade of akun. Grade of akun merupakan kode rekening perusahaan. Untuk memudahkan mengidentifikasian dan pembedaan elemen-elemen yang ada di dalam suatu rekening. Kumpulan akun dalam entitas usaha disebut dengan buku besar. Merupakan daftar akun dalam buku besar. Ini merupakan contoh grade of akun. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat.